Bertemu kembali dengan saya Astri Oktavianti, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi, yang mana saya telah membaca jurnal yang berjudul Membangun Komunikasi Efektif di Sekolah, karya Mada Sutapa. Di jurnal sebelumnya atau di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang pengertian apa itu manajemen, apa itu proyek, dan apa itu manajemen proyek. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu komunikasi yang efektif di sekolah dan juga pengertian dari komunikasi. Adapun definisi komunikasi menurut ahli, yaitu menurut Toha, bahwa komunikasi adalah suatu proses antar orang atau antar pribadi yang melibatkan suatu usaha untuk mengubah perilaku. Ya, komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Mungkin tanpa adanya komunikasi, kita dengan orang lain berbeda persepsi. Jadi, komunikasi itu sangat penting sekali, terutama di suatu lembaga pendidikan. Contohnya, komunikasi antara atasan dan bawahan, misalnya antara kepala lembaga pendidikan dan karyawan atau staf di lembaga pendidikan tersebut. Jadi, perlu adanya hal-hal yang dapat mengefektifkan komunikasi di suatu lembaga pendidikan tersebut. Keefektifan dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi terhadap informasi-informasi yang akan diterima oleh orang lain. Dan tidak akan terjadi yang namanya kelebihan informasi. Menurut Toha, kelebihan informasi adalah keadaan bahwa jumlah besarnya informasi yang diterima akan banyak mempengaruhi jalannya komunikasi. Adapun macam-macam komunikasi dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi ke atas, kedua komunikasi ke bawah, ketiga komunikasi horizontal, keempat komunikasi diagonal. Dari yang pertama yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas biasa dilakukan dari jenjang bawah ke jenjang atas, yang mana biasanya mengenai informasi kepada atasan atau laporan kepada atasan. Misalnya, wakil kepala sekolah melaporkan hal-hal kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah biasa dilakukan oleh jenjang atas kepada jenjang bawah. Biasanya berisi mengenai informasi, kemudian instruksi atau perintah. Misalnya dari kepala sekolah kepada guru. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal dilakukan dari anggota kelompok yang sama atau jenjang yang sama untuk mempermudah koordinasi. Misalnya dari guru yang satu dengan guru yang lainnya atau staf lainnya. Dan yang keempat yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal dilakukan apabila anggota kelompok tersebut tidak dapat melakukan komunikasi secara efektif di jalur yang ada. Misalnya guru yang berkomunikasi dengan kepala TU mengenai suatu keuangan lembaga pendidikan. Komunikasi sangat penting sekali. Misalnya komunikasi terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan sentral dari komunikasi tersebut, yang mana kepala sekolah menjadi acuan di suatu lembaga pendidikan. Maka sebagai pemimpin, kepala sekolah harus bisa mengkomunikasikan secara efektif kepada bawahannya atau jenjang yang bawahnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi dan peran dari kepala sekolah. Apa saja sih fungsi dan peran dari kepala sekolah? Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai pendidik, kedua sebagai administrator, ketiga sebagai pengelola pendidikan,
keempat sebagai supervisor, kelima sebagai pemimpin, keenam sebagai inovator, dan ketujuh sebagai motivator. Yang terakhir yaitu tentang membangun komunikasi efektif di sekolah. Bagaimana sih membangun komunikasi yang efektif di lembaga pendidikan atau di sekolah? Ada beberapa prinsip untuk membangun komunikasi yang efektif di sekolah. Yang pertama yaitu memiliki hubungan, yang kedua membina hubungan, ketiga informatif, keempat persuasif, kelima partisipatif, keenam komunikasi interpersonal. Sekian penjelasan mengenai jurnal yang berjudul Membangun Komunikasi Efektif di Sekolah karya Mada Sutapa. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Caranya gampang, tinggal klik